Oke, melangkah ke materi yang ketiga, yaitu penjadwalan. Nah, penjadwalan ini ada berbagai macam definisi dari eh, banyak ahli gitu. Nah, kali ini kita menggunakan satu contoh dari Baker tahun 1978 yang berdefinisi sebuah kegiatan pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Intinya adalah penjadwalan ini kita membuat jadwal untuk produksi di perusahaan kita. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, di penjadwalan ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada penjadwalan maju atau forward scheduling. Yang kedua ada penjadwalan mundur atau backward scheduling. Nah, penjadwalan maju ini intinya adalah teknik penjadwalan produksi. Yang pertama kita menentukan waktu mulai produksinya dulu, kemudian baru menghitung jadwal waktu ke depannya untuk setiap kegiatan operasi. Nah, kalau untuk yang mundur ini kebalikannya, jadi kita menentukan waktu kapan suatu produksi ini dibutuhkan, baru kita menentukan waktu mulai produksinya, seperti itu. Dan dari waktu penyelesaiannya tersebut, kemudian dihitung mundur waktu yang tepat kapan kita memulai startnya. Nah, untuk metodologi penjadwalannya itu tidak ada patokan karena itu tergantung dari jenis industrinya ataupun organisasinya. Nah, jenis produk dan tingkat kecanggihannya pun itu berpengaruh pada metodologi penjadwalan ini. Kayak gitu. Nah, ada beberapa contoh metodologi penjadwalan yang kita ambil. Contohnya yang pertama ada Gantt chart. Ini teman-teman akan mempelajarinya di semester depan, seperti itu. Kemudian ada aturan keputusan prioritas. Lalu juga yang ketiga ada metode pemrograman matematika atau mathematical programming method. Nah, isinya ada program linear atau ada yang biasa nyebut linear regression. Kemudian ada model jaringan PERT atau program evaluation and review technique atau juga ada yang menyebutnya CPM atau critical path method. Nah, ada sistem yang kita gunakan di teknik industri UMS ini, sistem penjadwalannya adalah end job M mesin. Jadi intinya ini adalah penjadwalan eh, end job atau banyaknya sebuah kegiatan produksi yang diproduksi oleh M mesin atau banyaknya mesin yang kita punya, alat-alat yang kita gunakan produksi pada sistem produksi di perusahaan. Nah, di industri manufaktur khususnya penjadwalan banyak job pada flow shop ini banyak tahap pemrosesannya dan masing-masing tahap hanya memiliki satu mesin. Contoh seperti di PTI 1 kemarin ketika teman-teman produksi, misal teman-teman memproduksi body, itu hanya menggunakan satu mesin yaitu CNC, misalnya seperti itu. Dan juga kalau misalnya teman-teman menggunakan kayu, kita menggunakan proses finishing untuk mengamplas atau menghaluskan kayu bisa menggunakan mesin belt and descender. Contohnya seperti itu. Jadi kegiatan yang dilakukan ini menggunakan masing-masing tahapnya memiliki satu mesin saja. Nah, sistem ini merupakan sebuah tipe static shop sequencing di mana end job harus diproduksi oleh M mesin gitu. Nah, seluruh pekerjaan tersebut diproses di awal periode pengerjaannya serta tidak ada pekerjaan-pekerjaan baru yang datang selama periode tersebut atau static job arrival pattern. Jadi statis gitu pekerjaannya. Karena kita sudah melakukan peramalan di awal, jadi kita bisa menyusun jadwalnya rapi. Jadi nggak ada contohnya di awal-awal kita sudah meramalkan seperti ini, di tengah-tengah berubah. Itu pada end job machine ini tidak terjadi seperti itu. Kita menggunakan basic sistem penjadwalan yang rapi, seperti itu. Nah, itu dia subbab terakhir dari modul 5 yaitu sistem penjadwalan end job mesin.
Nah, setelah ini untuk aplikasinya bisa langsung dijelaskan oleh Mas Nur Ahmad Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman di PT2, khususnya di modul 5 atau modul terakhir. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari terkait peramalan dan penjadwalan encup mesin. Nah, sebelumnya saya akan beri pengantar terkait materi yang saya ajarkan, yaitu penjadwalan. Nah, nanti teman-teman akan belajar menjadwalkan dari data-data kemarin, yaitu data dari praktikum metrik 1, khususnya produksi. Nah, di situ kan terdapat waktu-waktu mulai dari waktu setup dan waktu prosesnya. Nah, nanti teman-teman akan menjadwalkan berdasarkan itu. Nah, berhubung teman-teman praktikum PT1 kemarin tidak melakukan produksi, nah nanti datanya akan diberi dari asisten atau data given. Nah, meskipun data given, harapannya teman-teman tetap menganggap itu nanti data dari teman-teman sendiri. Teman-teman tetap menganggap itu data teman-teman sendiri seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke Excelnya. Oke, nah teman-teman di penjadwalan ini nanti teman-teman membutuhkan yang pertama data BOM. Nah, data BOM ini berisi sesuai dengan BOM teman-teman, jadi nanti tiap kelompoknya juga pasti berbeda. Nah, data BOM ini nanti berisi quantity atau bertambah quantity. Jadi ini nanti berdasarkan hasil dari perhitungan MRP nanti menghasilkan quantity yang mana nanti dibutuhkan di penjadwalan. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya. Ini adalah sheet data teman-teman, di mana berisi terkait penalti. Nah, di mana ada late cost, costnya itu 6.000 unit per menit, early cost 300 unit per menit, idle cost 1.750 unit per menit, busy cost 500 unit per menit. Nah, due ini 8 jam, dimana jumlah jam dalam satu shift dikalikan dengan jumlah hari kerja dalam seminggu dikalikan dengan 60. Nah, berdasarkan keputusan Menteri nomor 102 tahun 2004, jika pekerja selama 8 jam dalam satu hari, maka dilaksanakan 5 hari dalam seminggu. Nah, kemudian berisi juga mesin. Nah, ini berisi mesin-mesin yang sesuai dengan teman-teman gunakan. Nah, kalau teman-teman gunakannya 9 ya gunakan 9, kalau 8 ya 8. Nah, nanti stasiun kerjanya tinggal disesuaikan. Jumlah mesinnya juga tinggal menunggu dari asisten, karena nanti ada data jumlah mesin yang teman-teman gunakan nanti. Nah, ini nanti kalau dalam kasus ini saya menggunakan jumlah mesin sekian. Nah, nanti dalam penugasan teman-teman akan diinfokan oleh asisten. Juga untuk data-data di dalam sheet data ini seperti itu nanti akan diinfokan lebih lanjut JM. Nah, teman-teman saya tekankan di sheet nilai JM ini nanti berisi tentang semua part yang LRP ada waktunya. Nah, nanti silakan diisi untuk sheet nilai JM. Nah, ini nanti kita akan berguna untuk dilakukan pengolahan data melalui WinQSB-nya seperti itu. Jadi ini nanti dihitung satu-satu. Nah, ini silahkan nanti lebih baik diurutkan, tapi bebas juga tidak apa-apa. Nah, ini nanti berisi part-partnya mulai dari underframe, gardan. Nah, nanti dihitung satu-satu yang memang mengalami proses seperti itu. Nah, mungkin langsung aja saya jelaskan sedikit terkait pengisian ini nanti isinya juga sesuai dengan proses kalian. Nah, di mana proses itu dilakukan permesinannya. Misalkan proses memotong dilakukan di stasiun kerja apa, setelah itu apa. Nah, itu diisikan sesuai dengan LRP-nya. Nah, nanti jumlah mesinnya juga mengikuti dari data tadi, kemudian kode mesinnya juga menyesuaikan. Nah, nanti teman-teman tinggal mengisi waktu setupnya dan waktu prosesnya. Nah, silakan hati-hati untuk mengisinya, jangan sampai terbalik, karena nanti kalau terbalik pasti
berbeda seperti itu nilai inputnya di sini. Nah, oke, langsung aja kita lakukan perhitungan dengan rumus sama dengan double kurung ini dari waktu setupnya ini, kemudian dibagi dengan 100 ditambah dengan waktu prosesnya. Nah, kenapa 100? Karena asumsi kita dalam 100 kali pengerjaan itu kita lakukan 1 kali waktu setup. Mengapa demikian? Karena memang ini asumsinya adalah untuk mass production, yaitu jadi bukan yang 1 kali setup kemudian diproses, 1 kali setup proses, tapi ini asumsinya untuk mass production atau produksi skala besar seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan tutup kurung, kemudian dikalikan dengan data bomnya tadi atau quantity dari under frame seperti itu. Nah, jangan lupa, nah ini juga disesuaikan dengan partnya apa, silahkan dimasukkan sesuai dengan itu, kayak gitu. Nah, terus jangan lupa dikunci, teman-teman, jangan lupa dikunci. Kemudian dibagi dengan apa namanya jumlah mesinnya kayak gitu. Kalau udah tinggal di enter aja. Nah, ini ketemu. Nah, karena tadi ini dikunci, bisa langsung di drag seperti itu. Nah, ini nanti ketemu untuk apa namanya masing-masing inputan nilai JM-nya itu berapa seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman dari perhitungan ini belum selesai seperti itu. Jadi ada satu tahap lagi di mana ini kita copy dulu, kita kopikan ke samping, kita paste value aja. Nah, ini nanti untuk setiap bagiannya silahkan teman-teman beri garis miring slash kemudian diberi sesuai dengan kode mesinnya. Nah, kalau misalkan ini kan surface planner M1, nah silahkan ditulis 1. Begitu juga yang kedua ini. Nah, kode mesinnya 2, nah silahkan ditulis 2. Kemudian dilanjut sampai bawah, sampai ini 3. Kemudian ini ada 2 lagi, jangan lupa garis miring 2. Kemudian ini garis miring 6. Kemudian ini 2 lagi, garis miring 2. Kemudian yang terakhir 8. Nah, gunanya apa teman-teman? Gunanya ini nanti untuk pengolahan data atau analisisnya di software WinQSP seperti itu. Nah, oke, langsung aja kita kopikan, kemudian kita copy, kita pastekan transpose seperti itu. Nah, ini nanti apa namanya kita transpose biar menjadi horizontal seperti ini. Nanti teman-teman tahu tujuannya kenapa dibuat horizontal seperti ini. Nah, oke, teman-teman bisa lanjutkan. Untuk ke part-part selanjutnya dengan langkah-langkah yang sama seperti ini tadi. Tinggal disesuaikan aja kuantitinya, tinggal disesuaikan dengan data di sheet bomb ini tadi. Oke, kan saya udah ada, tinggal saya beri warna. Oke. Nah, oke, kalau itu nanti ini juga sama dikopikan, kemudian diberi garis miring kode mesinnya, kemudian tinggal ditranspose seperti itu. Nah, kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu penjadwalan. Nah, ini teman-teman gunanya di sini nanti. Jadi ini nanti
apa namanya, dikopikan transpose di sini semua. Nah, oke, saya beri, karena saya sudah menghitung semuanya, tinggal saya kasih warna hitam. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman. Jadi ini ada jumlah partnya yang dilakukan proses semuanya, ada berapa, di copy transposkan di sini. Jadi kenapa horizontal? Karena seperti ini teman-teman. Nanti gunanya untuk di WinQSB-nya. Nah, ini silahkan ditranspos. Nah, ini nanti juga disesuaikan apa namanya, dengan, nah, disesuaikan aja dengan sheet data tadi ini. Nah, yang dimasukkan di sini. Oke, ini jangan dihiraukan tahun 2020. Nah, ini hanya studi kasus saja. Oke, setelah itu yang perlu diperhatikan bahwasanya nanti kemungkinan yang riskan itu tanda titik atau komanya ini. Nah, nanti jangan lupa diperhatikan. Nah, barangkali memang ada yang ditulis koma nanti tidak bisa, dan barangkali ada yang tulis titik tidak bisa, seperti itu. Nah, diperhatikan tandanya. Kalau tidak mau diproses di software WinQSB-nya berarti ada yang salah di sini ataupun di garis tanda miringnya ini. Nah, ini kalau ada yang kosong ini diabaikan aja, nggak apa-apa teman-teman, karena memang ini pada part garden tidak melalui di kode di sini di 4 ini, di proses 4. Nah itu teman-teman. Nah, tinggal di save aja, tinggal di save. Kita masuk ke VirtualBox-nya, kemudian kita akan lakukan analisis menggunakan WinQSB. Nah, ini jangan lupa partisinya kalian tadi Excel-nya ini kalian simpan di partisinya ini, di partisi VirtualBox. Nah, ini namanya penjadwalan. Nah, kita buka yang praktikum penjadwalan. Oke. Nah, ini teman-teman, full screen aja biar mudah. Nah, jadi yang kita nanti inputkan itu di penjadwalannya ini. Nah, ini kita kopikan, kita copy terlebih dahulu biar nanti mudah. Kemudian kita buka program, kemudian WinQSB, kita cari job scheduling. Oke, kemudian kita new problem. Nah, problem specification-nya, jadi untuk problem specification, problem letternya silahkan teman-teman isi dengan nama kelompok teman-teman sendiri. Kali ini saya akan beri nama asisten. Nah, number of job to be scheduled-nya, teman-teman bisa lihat number of job to be scheduled-nya ada berapa di sini. Nah, itu ada 19. Nah, berarti apa namanya, kita isi di sini 19. Kemudian number of mesinnya tadi, karena 8 mesin yang kita pakai, kita tuliskan 8. Nah, untuk maximum number of operation per jobnya juga kita lihat di sini. Nah, jadi kita melihatnya maksimumnya. Oh, ini maksimum udah pakai 8. Berarti kita tuliskan 8 seperti itu teman-teman. Sini kita tuliskan 8 juga. Nah, ini diabaikan, tinggal kita klik OK. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oke, kalau seperti ini kita tinggal kopikan, kita buka job scheduling-nya, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau udah dipastekan silahkan dicek lagi apakah kepala tabel dengan isinya itu sama atau tidak. Kalau berbeda ya nanti tinggal disesuaikan. Kalau udah sesuai, kita beranjak ke solve and analyze, kemudian kita solve the problem.
Nah, kita solution metodenya pakai heuristic dispatching rule. Nah, kenapa pakai ini? Karena kita pengen meminimumkan biaya yang memang tidak diperlukan seperti itu. Nah, kemudian ada primary heuristic sama tiebreaker-nya. Nah, ini insya Allah ada di modul. Nah, primary heuristic pakai SPT itu karena kita pengen mengurutkan nanti di mana berdasarkan proses time-nya gitu. Jadi proses time yang paling kecil nanti diurutkan berada di urutan paling depan seperti itu. Ini random. Oke, kalau udah tinggal kita oke. Nah, kalau udah kita oke, nanti bakal keluar analisisnya seperti ini. Oke, jadi tinggal kita save aja. Kita beri nama, misalkan kita beri nama B1, kita oke. Kemudian kita munculkan buat gancatnya, for jobnya. Jangan lupa kita save juga. Kita tuliskan B2. Oke. Kemudian kita munculkan mesin schedule-nya. Kemudian kita save. Ini langsung di save aja teman-teman. Ini kita tulis B3. Kemudian kita tulis gancatnya. Jangan lupa juga di save. Ini B4. Nah, kemudian kita tadi dari job udah, mesin udah baik gancatnya maupun schedule-nya. Kemudian kita selanjutnya kita juga pengen menampilkan dari cost-nya. Nah, kita berhenti di cost-nya. Ini kita pilih job cost. Ini kita pilih tabel. Nah, nanti akan muncul cost-nya berapa. Jangan lupa di save juga dengan B5. Kita save, kemudian kita pengen menampilkan chartnya juga, kita pilih yang job cost juga, kemudian bar chart 3D biar lebih jelas. Oke, kemudian kita save as, kita pilih B7 teman-teman. Oke, sudah tersimpan. Kalau sudah, kita tinggal masuk ke my computer dulu. Nah, kita harus pindahkan dulu file-file yang telah kita simpan tadi dari USB ke partisinya. Biasanya di C, yang teman-teman cari di WinUSB. Nah, ini ada B1, ada ya tadi mungkin ada salah ketik, ada B, pokoknya B. Ini ada B. Oke, kita tinggal kopikan saja. Ke file partisi kita, ke disk partisi, tinggal kita pastekan. Nah, udah, coba partisinya. Nah, ini teman-teman hasil dari outputan kita tadi di sini. Nah, nanti ini kita akan inputkan semuanya di Excel asli kita atau Excel master kita. Caranya tinggal kita buka aja, kemudian kita tinggal copy biasa saja teman-teman. Jadi job schedule ke schedule, tinggal kita paste. Nah, ini nanti muncul. Untuk gambarnya juga kita munculkan aja tadi B2. Oke, nah ini untuk jobnya bisa kita besarkan gitu. Nah, ini nanti tinggal teman-teman sort
kayak gini. Nah, nanti teman-teman tinggal menganalisisnya seperti itu. Nah, jadi udah di kayak gini kan, tinggal nanti teman-teman menganalisis berdasarkan kayak gini teman-teman. Kita munculkan. Nah, jadi analisis yang pertama itu berdasarkan output job didapatkan bahwa job yang paling awal diproses dengan nilai statem paling kecil. Nah, tinggal dicari aja statem paling kecil, smallest storage. Nah, ini nanti tinggal dituliskan job apa yang statemnya paling kecil. Kalau ini nanti job yang paling akhir dengan statem yang paling besar. Nah, tinggal dituliskan juga part apa yang memang statemnya paling besar kayak gitu. Untuk yang ketiga itu berdasarkan output job didapatkan bahwa job yang paling lama diproses dengan nilai proses time paling besar. Proses time-nya tinggal dicari di short aja, largest to small. Nah, tinggal dituliskan di analisa ini kayak gitu. Kurang lebihnya itu teman-teman untuk job schedule-nya. Analisa yang ketiga yaitu start time paling kecil, paling besar, dan proses time yang paling besar. Kemudian untuk job mesin juga sama teman-teman, tinggal disamakan aja sama sebelumnya. Jadi analisisnya juga nanti teman-teman cari mesin mana yang paling sibuk dengan proses time-nya paling besar, terus mesin mana yang penggunaannya paling sedikit dengan proses time paling kecil. Kemudian teman-teman mencari berdasarkan output mesin itu yang paling sibuk dengan finish time-nya paling besar berapa. Nah, cara inputnya juga sama seperti tadi. Kemudian input gambarnya juga atau gantiannya juga sama. Nah, yang berbeda itu teman-teman mencari proses time-nya seperti itu. Nah, jadi caranya mencari itu sama teman-teman, kayak gini dulu, bikin filter biar lebih mudah. Jadi teman-teman urutkan mesinnya. Nah, ini nanti tinggal di jumlah kayak gitu mesinnya ini. Jadi 1, ini nanti 2 sendiri, 2 sampai 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi harus teliti, jadi jangan sampai nanti ada kelebihan. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, ini 1, tinggal di sum aja antara mesin 1. Jadi yang dilihat mesinnya, bukan operationnya ini, tapi mesinnya. Tinggal dijumlahkan proses time-nya seperti itu. Jadi ketemu time-nya buat mesin 1 berapa, mesin 2 berapa, mesin 3 berapa, seperti itu. Oke, untuk cost-nya, job cost-nya juga sama, tinggal dikopikan dari outputannya tadi, dikopikan ke dalam Excel-nya ini. Nah, karena saya sudah seperti ini teman-teman. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, terus tinggal kita munculkan bar chartnya tadi, kita insert. Ya teman-teman, jobnya tadi ini buat bar chart 3D-nya kayak gitu. Nah, untuk analisisnya saya udah bikin analisis. Jadi nanti teman-teman membuat analisis yang pertama yaitu berdasarkan output job cost didapatkan bahwa job dengan biaya paling besar yaitu sebesar berapa. Tinggal diurutkan aja. Berdasarkan output job cost didapatkan bahwa job dengan biaya paling rendah yaitu berapa. Ini mohon maaf typo teman-teman. Nah, jadi tinggal sama caranya, tinggal teman-teman short, bikin filter dulu biar enak, tinggal diurutkan
dari yang paling kecil ketemu berapa, kemudian yang paling besar ketemu berapa, seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan ke analisisnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi dari penjadwalan. Teman-teman bisa mengkoreksi dari video awal tadi sampai ke terakhir. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan pada saat Q&A kayak gitu. Jadi saya rasa cukup jelas saya sampaikan. Saya kira dasarnya atau cara berpikirnya sudah saya sampaikan, meskipun tidak semuanya saya contohkan satu-satu, namun saya harap teman-teman juga sudah bisa mengerti kayak gitu. Namun kalau masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi Q&A seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.